kemudian nanti diskusi dan presentasi, kemudian ada refleksi, dan terakhir penutup. Bapak Ibu sekalian, untuk materi ini banyak ya capaian yang akan kita dapatkan, yang kami harapkan itu dapat Bapak Ibu peroleh. Yang pertama, menjelaskan karakteristik dari model-model pembelajaran inovatif, kemudian mengkaji keterpakaian setiap model pembelajaran, menerapkan beberapa model pembelajaran dalam bidang studinya, mengidentifikasikan masalah-masalah yang dialami dalam penerapan model, kemudian merancang penerapan model-model pembelajaran yang layak untuk bidang studi yang Bapak Ibu ampuh, dan yang terakhir menerapkan model pembelajaran secara adaptif pada mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Bapak Ibu sekalian, nah, sebelum kita mulai ke materi ini, karena ini sudah sore, biasanya kita sudah mulai agak tidak konsentrasi, karena sudah mulai sore, sudah mulai jenuh, dan seterusnya, maka izinkan saya kita buat icebreaker dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Juga saya ingin kenal lebih Bapak Ibu sekalian. Nah, icebreaker kita judulnya Siap Kokang Tembak Dor. Ya, Bapak Ibu, jadi ada siap, serem juga kokang, ini, Bu. tembak, dor. Kenapa, Pak? Serem juga ini, siap kokang tembak dor. Ya, ya Pak ya. Ini kan simulasi aja ya, nggak kayak di Stadion Malang, nggak kan? Enggak, Pak, tenang saja, tidak. Nah, bagaimana cara bermainnya? Jadi, cara bermainnya begini. Setiap orang akan menyebutkan satu kata secara bergantian dan diikuti dengan nama temannya. Tapi kata-kata yang akan disebutkan itu secara berurutan ya Bapak Ibu, dari siap, kokang, tembak, dor. Nah, jadi contohnya gini, saya nanti akan bilang seperti ini misalnya, siap Pak Edi, gitu. Pak Edi nanti akan menjawab kokang Pak Wibi, misalnya kayak gitu. Pak Wibi nanti akan menjawab tembak tembak Bu Lina. Bu Lina nanti akan bilang dor Pak Ahwan. Pak Ahwan nanti akan kembali ke siap. Siap ke siapa? Misalnya siap ke Pak Agus dan seterusnya. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, Bu Lina nanti siap kalau ditembak, Bu. Ya, siap. siap-siap loh. Siap-siap. Nanti kalau ada yang tidak konsentrasi, yang seharusnya tembak tapi bilang dor, maka yang tidak konsentrasi itu wajib membacakan pantun buat kita semua. Gimana Bapak Ibu? Setuju ya? Bu, siap, Bu. Siap. Siap. Oh, Saya dulu siap. yang pertama, Bu, siapnya. Oke, kita mulai ya. Mulainya dari saya dulu. Ya. Oke. Oh, mau tanya dikit, Bu. Mau tanya sedikit. Kalau Ya, nanti silakan. nembaknya bukan ke Taruna tapi ke dosen lagi, boleh nggak? Boleh. Asik. Sip. Jadi saya ikut dalam permainan juga ini. Siap. Ini. Oke. Siap Ibu Galuh? Kokang. Saya. Bu Afri. Tembak Pak Tertib. Dor Pak Nur Hadi. Wah, pantun. Mana siapnya kalau nggak ada? Udah tadi pertama. Pak Arjana. Kokang, Pak. Oh, Bu Lina. Tembak Pak Agus. Dor. Yang mana ini? Dor, bagus, Dor. Oh iya Pak, udah bener Pak ya? Nama aku saya tahu kan Pak. Dor Pak. Loh, kok lama? Oh pindah ya? Tembak. Kok tembak tahu-tahu? Pantun udah. Pantun, itu hukumnya pantun udah. Lah tadi kan udah Dor Pak. Ya dor ke siapa Pak Agus? Pantun. Oh iya, Pantun, Bu. Oke, silakan Pak Agus. Pantun. Ini. Tiba-tiba masuk nggak ngerti. Silakan Pak Agus. Kami siap mendengar pantun dari Bapak sebelum kita mulai materi. Nah, pantunnya apa Bu ya? Jalan-jalan Sore. nggak pandai ini Bu, buat pantun Bu. Jalan-jalan ke Bekasi. Mantap. Cakep. Cakep tuh.
pulangnya mampir ke STTD. Ubuntu. Jalan-jalan ke Bekasi, enaknya makan sop janda. Ih, asik. Cakep. Terus Pak, Sungguh Janda. niat hati ini Hmm. untuk selalu bercanda. Ore. Super sekali. terima kasih Pak Agus. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke materi kita. Terima kasih untuk partisipasinya di Bagus. speaking kita. Bapak Ibu sekalian, oke, kita akan masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, kita ada kuis. Jadi kuis kita akan lakukan di quizzes.com. Oke, Bapak Ibu. Jadi sekarang silakan Bapak Ibu Nanti gampang ya. Ikutin ini. masuk ke link. Oke. Itu dari sananya. Oh iya. Oke, Bapak Ibu silakan join ke myquiz, joinmyquiz.com, kodenya 633460. Pakai HP ya. Tidak pakai ini. Joinmyquiz.com, kodenya 623460. Mau masuk ke sini bisa copy nggak? Kita harus 462. 623 460. 60. oh. Join my quiz. Oh, .com. Oke, sudah ada Bu Afrianti dan Ibu Lina yang masuk. Belum ya. anu Ya. apa ada di itu. Maaf, saya tidak bisa bergabung ya, Bu ya. Saya Ada di Apa? ada di chat. Ya, ada di chat linknya. bisa. Kodenya 623460. Sudah ada 9 partisipan yang masuk. Ada Pak Effendi, Pak Wibi, Pak Prabowo, Pak Probo, Ibu Veronica, Pak Nur Hadi, Pak Kadek, Pak Ahwan, Pak Harjana, Pak Agus, Bu Lina, dan Ibu Afrianti. Berapa tadi kodenya, Bu? Oke, kodenya Pak 623460. Sudah ada 12 orang, berarti tinggal 6 peserta lagi yang belum bergabung. Pak Arif, sudah Pak Edi, sudah 13 orang. Total pesertanya ada 20 orang. Kita menunggu 7 peserta lagi. Mak Bu, kodenya berapa tadi Bu? Kodenya 623460, Pak. 623460. Kode sudah ada juga saya tuliskan di kolom chatting. Sudah ada 14 orang, tinggal 6 orang lagi. Silakan Bapak Ibu bergabung di joinmyquiz.com, kodenya 623460. Yang baru bergabung ada Pak Freddy, Pak Hendrik, Pak Tertib. Tinggal 3 orang lagi, silakan. joinmyquiz.com 623460. Gimana Bapak-bapak yang lainnya?
Oh, oke, Pak Torang sudah masuk. Tinggal 2 orang lagi. Kita tunggu sampai jam 16:13. Kalau misalnya belum hanya 18 orang yang bergabung, berarti kita mulai dengan hanya 18 orang. joinmyquiz.com 623460. Oke, baik, kita mulai Bapak Ibu. Oke, sudah ada ada Bu Galuh, Pak Ahwan, Pak Afrianti, Pak Hendrik, Pak Prabowo, Pak Torang, Pak Kadek, dan Pak Wibi. Oke, Pak Ahwan paling atas, disusul OTW Pak Wibi, Pak Hendrik menyusul, Ibu Afrianti, Pak Prabowo, Pak Agus. 3 teratas masih ada Pak Ahwan, Pak Hendrik, dan Pak Wibi. Pak Hendrik di posisi yang pertama, disusul Pak Prabowo, Pak Ahwan di posisi ketiga. Ya, Pak Ahwan menduduki posisi yang pertama. Pak Hendrik lagi. Ya, silahkan. Semangat Bapak-Bapak. Ini yang belum menjawab sama sekali ini Pak Effendi, Pak Freddy, dan Pak Tertib. Izin Bu, di layar komputer saya nggak muncul pertanyaannya Bu, makanya saya. Di layar ini saya nggak muncul pertanyaannya Bu. Aduh, jadi ini dia. Nggak muncul Pak Freddy. Nggak apa-apa Pak Freddy. Mungkin padahal ini jaringan yang internetnya. bagus nih, kecele bener ini jadinya. Oke, Pak Hendrik dan Bu Afrianti pada posisi yang pertama dan kedua. Ada Pak Ahwan, Pak Prabowo, dan Bu Galuh. Itu pertanyaannya di layar Google. Oke, sudah ada 10 orang yang sudah menyelesaikan, berarti tinggal 11 orang yang sudah menyelesaikan, berarti tinggal 7 orang yang belum. Kita tunggu 6 orang lagi. Wah, Pak Tertib ini nyusul, sudah posisi ke-7 beliau. Tinggal 4 orang lagi yang belum selesai. Tinggal 3 orang.
Kayaknya Pak Freddy bermasalah tadi menyampaikan. Oke, siap, sudah selesai semua. Kita lihat ya Bapak Ibu. Eh, Oke, perolehan sementara Bu Apriani juara ketiga, kedua Pak Tertib, dan pertama Pak Hendrik. Selamat Bapak Ibu yang sudah berhasil jadi 3 besar pada pretest kita hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah pretest. Terima kasih yang sudah ikut pretest tadi. Minta maaf Pak Freddy karena mungkin jaringan atau seperti apa, jadi Pak Freddy nggak bisa mengikuti. Tapi nggak masalah Pak. Oke. Nah, kita mulai materi kita dengan 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, ini nanti kalau sudah dapat jawabannya, keep dulu ya Bapak Ibu ya, nggak usah di-share. Jadi saya ingin Bapak Ibu masing-masing memikirkan jawaban dari kedua pertanyaan ini. Yang pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu, apa saja sih yang dibutuhkan agar komunikasi dalam proses pembelajaran bisa berhasil? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, apa indikator sehingga proses belajar dan pembelajaran itu dikatakan baik dan berhasil? Jadi ada 2 pertanyaan. Apa saja yang dibutuhkan agar komunikasi dalam proses pembelajaran berhasil? Dan yang kedua, apa indikator sehingga proses belajar dan pembelajaran dikatakan baik dan berhasil? Saya kasih waktu Bapak Ibu kurang lebih 1 menit untuk memikirkan jawaban dari kedua pertanyaan ini. Pak Ahmad, saya bisa dijadikan co-host Pak Ahmad Tabe? Pak Ahmad. Oke, makasih Pak Ahmad. Oke, Bapak Ibu masing-masing sudah dapat jawabannya ya? Sudah punya jawabannya masing-masing. Sudah Nah, disimpan, sekarang benarnya belum tentu, Bu. ya, betul. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu selama kurang lebih 3 menit mendiskusikan apa yang menjadi jawaban Bapak Ibu dengan pasangannya masing-masing di breakout room. Jadi di roomnya masing-masing. Saya buka breakout room, silahkan Bapak Ibu join di roomnya masing-masing dan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tadi kepada pasangannya masing-masing. Pak Freddy bisa bergabung? Pak Torang kayaknya nanti nunggu di grup, Pak.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, waktu 3 menitnya kayaknya cepat sekali ya, tapi tidak apa-apa. Semoga sudah bisa saling sharing pendapatnya masing-masing. Sekarang saya mau mendengar 1-2 pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Ibu Veronica, gimana hasil diskusi dari kelompoknya Ibu? Untuk pertanyaan yang pertama saja Bu. Langsung kelompok 5 ya Bu ya. Siap. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja sih yang dibutuhkan agar komunikasi dalam proses belajar itu dikatakan berhasil? Siap. Menurut Tadi, hasil diskusinya gimana Bu? ya, tadi kelompok kami ada berdua, Ibu izin. Terima kasih ya dengan Pak Hendrik. Kami tadi sudah berkomunikasi. Apa saja yang dibutuhkan agar komunikasi dalam proses pembelajaran bisa berhasil? Mungkin yang pertama yaitu mendengarkan lawan bicara dengan baik, ya, mengajukan pertanyaan. Terus yang selanjutnya memberikan informasinya harus dengan jelas. Dan yang keempat, membangun kepercayaan diri. Yang kelima, mencegah dan mengatasi apabila terjadi masalah. Terus yang terakhir adalah meningkatkan kekompakan, sudah pasti Bu. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Pak Effendi, apa jawaban dari kelompok Bapak? Silakan Pak Effendi. Baik Pak, baik Bu, untuk yang jawaban dari kelompok saya, kebetulan saya berdua dengan Pak Agus Sembodo. Jadi dengan pertanyaannya, apa indikator sehingga proses belajar dan pembelajaran dikatakan baik dan berhasil? Jadi jawaban dari kita adalah terjadinya komunikasi 2 arah, kemudian kompetensi yang disampaikan tercapai berdasarkan bukti hasil ujian atau hasil praktek, Bu. Oke. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang jadi tadi itu baru saja kita melakukan satu bentuk diskusi Bapak Ibu yang kita sebut dengan think, pair, share. Jadi masing-masing memikirkan sendiri-sendiri jawabannya, kemudian secara berpasangan berdiskusi jawaban masing-masing, dan yang terakhir adalah sharing di kelas. Nah, setelah itu kalau dalam kegiatan tim perser kita tetap harus sebagai dosen atau fasilitator tetap harus memberikan wrapping dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh peserta kita atau mahasiswa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi 2 pertanyaan yang ditanyakan, apa indikasi kalau komunikasi itu baik, kemudian bagaimana kita katakan pembelajaran atau proses pembelajaran itu sudah berlangsung dengan baik dan benar. Jadi dalam kita akan melakukan model-model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta kita, yang paling penting 2 hal kan Bapak Ibu sekalian, pasti Bapak Ibu sudah dapat ini di Pak Arya, bahwa ada kita dosen ataupun fasilitator, kemudian ada mahasiswa. Nah, di sini akan terjadi encoding dan decoding, dan pada saat kita melakukan komunikasi atau penyampaian pesan kepada mahasiswa kita, banyak alat-alat yang biasa kita pakai. Tadi saya sama tim saya, lupa siapa tadi, saya lupa, itu mengatakan bahwa saat ini kadang-kadang alat-alat yang kita gunakan itu perlu kita upgrade gitu loh, supaya pada saat berkomunikasi itu bisa berlangsung dengan baik gitu. Jadi entah itu misalnya komunikasinya lewat WA, lewat Zoom seperti sekarang ini, Sikola dan sebagainya. Intinya pada saat dosen menyampaikan pesan, apapun media yang digunakan, maka mahasiswa itu dapat menerima dengan baik. Begitu juga halnya mahasiswa, pada saat mahasiswa itu memberikan respon kepada dosennya atau fasilitatornya, respon yang diberikan itu memang sesuai dengan apa yang dosennya inginkan. Nah, yang menjadi permasalahan kita adalah pada saat pesan yang kita berikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Biasanya salah satu kendala kenapa pesan yang tidak tersampaikan dengan baik adalah metode pembelajaran yang kita gunakan itu belum sesuai atau tidak tepat. Nah,
selain itu, di sisi lain, kita sebagai dosen seharusnya mempunyai keterampilan mengajar, sehingga pada saat kita berkomunikasi dengan mahasiswa kita, dengan metode pembelajaran yang tepat, kita bisa memiliki komunikasi dua arah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah untuk melakukan kegiatan pembelajaran, ada 3 poin penting yang harus kita miliki sebagai seorang dosen. Bahwa seorang dosen itu, seorang fasilitator itu harus inovatif, harus kreatif, dan harus aktif. Dan ketiganya itu bagaikan 3 sudut segitiga gitu Bapak Ibu, saling berhubungan satu sama lain. Jadi tidak bisa kita menuntut mahasiswa kita inovatif, aktif, kreatif, sementara kita sebagai dosennya, sebagai pengajarnya, tidak melakukan hal-hal yang inovatif atau tidak kreatif ataupun tidak aktif dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, proses komunikasi dalam pembelajaran adalah proses penyampaian pengetahuan dalam bentuk informasi, dalam bentuk konsep, dalam bentuk prinsip, prosedur, ataupun gagasan. Nah, hal ini harus ada yang memang cara yang betul, seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Veronica. Kita harus bisa punya ilmu mendengarkan, punya ilmu mengajukan pertanyaan, informasi kita harus jelas, dan seterusnya. Nah, kenapa hal ini perlu? Supaya apa yang dosen sampaikan, apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa kita, kemudian apa yang mahasiswa kita sampaikan kepada mahasiswa lainnya, misalnya kalau ada temannya bertanya, ataupun apa yang mahasiswa sampaikan kepada dosennya, itu punya tujuan yang sama pada materi tertentu. Misalnya, jangan sampai kalau misalnya sekarang kita bahas tentang model-model pembelajaran inovatif, tapi yang nanti tersampaikan itu bukan mengenai model-model pembelajaran inovatif, tapi hal lain yang tidak sejalan dengan capaian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, indikator sehingga proses pembelajaran dikatakan yang baik, tadi Pak Effendi dan Pak Agus mengatakan bahwa harus ada komunikasi dua arah, gitu. Harus ada saling melengkapi. Jadi indikator lain yang bisa kita lihat apakah proses pembelajaran dikatakan baik atau sudah sesuai dengan yang kita inginkan, itu bisa kita juga lihat dari individu. Jadi kita kembali lagi ya ke materi OBE. Jadi outcome-nya seperti apa. Jadi dari individu itu dalam hal ini peserta didik kita, mahasiswa kita, itu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, ataupun kebiasaan baru yang secara kualitatif itu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau misalnya pada saat kita memberikan proses pembelajaran, metode yang kita gunakan sudah sesuai, maka outcome yang kita dapat itu adalah mahasiswa kita punya pengetahuan yang lebih baik daripada sebelumnya, lebih meningkat pengetahuannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang memungkinkan peserta aktif, melibatkan diri dalam keseluruhan proses pembelajaran baik fisik maupun mental. Kalau Bapak Ibu ingat kembali materi OBE yang sebelumnya kita bahas, bahwa dalam pembelajaran itu sebaiknya ada keterlibatan dari mahasiswa kita sehingga mereka bisa merasakan dan mereka bisa mendefinisikan sendiri materi ataupun misalnya satu keterangan dengan bahasa mereka sendiri. Nah, proses pembelajaran yang baik itu akan terjadi kalau ada proses berbagi informasi. Jadi saling mendengar, saling memberikan pertanyaan. Jadi ada feedback seperti itu. Kemudian belajar melalui pengalaman. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Nah, 3 poin penting itu adalah hal yang paling penting pada saat kita akan memilih model atau metode pembelajaran apa yang akan kita berikan kepada mahasiswa kita sesuai dengan materi yang akan kita berikan. Bapak Ibu, nah pertanyaan lebih lanjut yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Terus mengapa kita perlu membuat model pembelajaran secara inovatif? Apa sih pentingnya kalau kita memberikan pembelajaran pada saat kita memaparkan materi kepada mahasiswa kita atau peserta didik kita perlu menentukan model pembelajaran yang inovatif. Gitu. Menurut Bapak Ibu, kenapa? Mengapa model pembelajaran secara inovatif itu penting? Nah, sekarang kita bermain lagi, Bapak Ibu. Kali ini saya akan meminta Bapak Ibu masuk ke visi.com.
Oh, sorry. Silakan Bapak Ibu masuk ke menti.com. Oke. Ada satu pertanyaan di menti.com. Silakan Bapak Ibu bergabung di www.menti.com pakai kode 14789551. Pertanyaannya adalah mengapa model pembelajaran secara inovatif itu penting. Nanti caranya Bapak Ibu tulis dulu ya sebelum menjawab, awali dengan nama Bapak Ibu, misalnya Ira Ira underscore menurut saya seperti apa, mengapa pembelajaran inovatif itu penting. Bu, izin Bu, bisa dimunculkan di dalam chat Bu, biar kita. Oh, siap. Ya, Siap. terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Aduh, di chatnya mana nih? www.com. Kode Jadi menti.com kodenya 14789551. 14789551. Masuk. Oh, langsung dijawab Bu ya? Iya Bapak. Oke, Pak Arif sudah menjawab. Menurut Pak Arif, pembelajaran inovatif penting karena tanpa adanya inovatif dalam pembelajaran maka akan sulit didapatkan keterbaruan. Tanpa adanya keterbaruan kita akan selalu tertinggal. Baik, terima kasih Pak Arif. Ibu Afrianti, agar taruna-taruni tidak merasa bosan. Terima kasih Ibu. Pak Ahmad Effendi, karena akan mendapatkan respon dari mahasiswa, sehingga apabila respon telah didapatkan, maka penyampaian informasi akan berjalan dengan baik. Selain itu akan mudah dalam menyampaikan informasi dengan teknologi terbaru. Pak Hadi, menurut saya untuk mengikuti perubahan-perubahan yang cepat terjadi, ini saya tidak tahu dari siapa, tapi jawabannya langsung memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Saya Bu. Oh, Pak Torang. Hadi. Siap, Ya. Pak Torang. Iya. Kemudian Pak Probo mengatakan menurut beliau, menurut Pak Probo penting untuk menumbuhkan ketertarikan para mahasiswa yang termasuk ke dalam Gen Z yang sangat peka terhadap pemanfaatan teknologi dalam memperoleh informasi pengetahuan. Oke. Ya. Kembali. Nih, muncul ya saya. Mahasiswa tidak lebih interaktif, mahasiswa tidak bosan. Oke. Ada beberapa yang tidak mengikuti rule, but it's okay. Pak Galuh menurut saya dapat mengembangkan kreativitas diri taruna. Pak Agus, inovatif dalam pembelajaran, penting karena akan memberikan efek baik ke mahasiswa. Bapak Ibu, metode seperti ini Bapak Ibu bisa lakukan kalau misalnya mahasiswa Bapak Ibu kalau ditanya itu diam gitu loh. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, diam semua, tidak ada respon sama sekali. Nah, menggunakan metode menti.com seperti ini bisa menjadi salah satu alternatif supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan respon dari mahasiswa Bapak Ibu melalui tulisan. Dan ini juga dapat dijadikan penilaian Bapak Ibu karena bagian ini bisa kita save, kemudian nanti kita bisa lihat bagaimana pendapat mereka. Oke, sudah ada 17 orang, 3 orang lagi kita akan tunggu atau seperti apa Bapak Ibu? Lanjut Bu. Oke, baik. Jadi sudah jawabannya sudah oke semua. Terima kasih.
untuk yang sudah berpartisipasi, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kenapa perlu atau penting model pembelajaran secara inovatif itu penting? Bapak Ibu kebayang tidak kalau misalnya di kelas Bapak Ibu ataupun di kelas Zoom Bapak Ibu tiba-tiba ada situasi seperti pada slide yang tampil di Bapak Ibu sekalian. Ada mahasiswa yang ngantuk, tidur, dan tidak mendengarkan apa yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang lebih ekstrim lagi Bapak Ibu, kalau tiba-tiba ada protes dari mahasiswa. Kita tidak berharap ini terjadi di kita sebagai seorang pendidik. Tiba-tiba ada mahasiswa, sekelompok mahasiswa yang memprotes karena mengatakan metode yang diberikan sama Bapak A atau Bapak B, Ibu A atau Ibu B itu membosankan. Mereka tidak menikmati itu materinya, materi susah, cara membawakannya membosankan, membuat mereka tidak tertarik seperti itu. Akhirnya mereka protes untuk tidak diajar oleh kita. Nah, hal-hal ini yang kita tidak inginkan terjadi dengan kita. Nah, karenanya perlu kita melakukan materi pembelajaran secara aktif atau interaktif. Dan kenapa juga harus melakukan active learning? Dari Winston dan kawan-kawan di gambar yang Bapak Ibu lihat di slide ini, surveinya menyatakan, membuktikan bahwa kalau misalnya kita belajar dengan membaca itu biasanya hanya 10% yang kita bisa tangkap gitu loh. Jadi pembelajaran itu biasanya ada pembelajaran pasif dan aktif. Yang masuk pembelajaran pasif itu kalau misalnya kita hanya membaca, hanya mendengarkan, hanya melihat, menonton dan seterusnya, itu pembelajaran pasif, dan itu biasanya paling besar itu 50% dari apa yang kita lakukan itu berhasil kita dapat. Nah, sementara kalau pembelajaran aktif itu 70% atau bahkan sampai 90% itu akan kita ingat apa yang kita lakukan, seperti itu. Jadi kalau kita doing and do something, itu kita jauh lebih banyak mengingat dibanding kalau misalnya kita cuma melihat, mendengar, ataupun membaca. Nah, di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tadi Pak Yusrin sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa kalau yang namanya bentuk pembelajaran itu banyak. Jadi tidak hanya bentukannya kuliah, bisa seminar, bisa responsi, bisa tutorial, bahkan sekarang itu ada pelatihan militer, kemudian wirausaha, itu semua jenis-jenis dari bentuk-bentuk pembelajaran yang sudah ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, dari bentuk pembelajaran itu, kita harus menariknya ke model pembelajaran apa yang bisa kita gunakan dari setiap bentuk pembelajaran yang tadi sudah disebutkan. Nah, model itu apa? Model adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Nah, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, ini fungsinya sebagai pedoman. Ya, nah model pembelajaran sendiri itu biasanya kita bagi menjadi 4 kategori. Kategori pertama itu ada information processing. Information processing itu artinya kita menitik beratkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan internal untuk memahami sesuatu. Jadi ada step-step yang kita berikan kepada student kita, kepada mahasiswa kita, supaya apa yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik, dengan tahapan-tahapan tertentu. Kemudian ada juga kategori modelnya behavioral. Behavioral itu memusatkan perhatian pada perilaku yang terobservasi atau metode dan tugas yang diberikan dalam rangka mengkomunikasikan sesuatu. Kemudian ada juga model pembelajaran dengan kategori sosial interaksi. Jadi model ini dirancang untuk memanfaatkan fenomena kerjasama pada suatu kegiatan kelompok. Tetapi juga ada model pembelajaran yang kita kategorikan personal, artinya memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan
dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. Nah, dari model-model pembelajaran tadi, tentu saja ada tujuan kenapa model-model pembelajaran itu harus kita terapkan. Jadi, salah satunya itu adalah kalau kita menerapkan model-model pembelajaran tepat, maka kita akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman dan memaknai materi pelajaran yang bersumber dari diri mereka sendiri, yang mereka ciptakan dari mereka diri sendiri, dan membantu mahasiswa mengaplikasikan pengetahuannya. Nah, dari model pembelajaran, kita akan masuk ke strategi pembelajaran. Jadi ada model, jadi Bapak Ibu ada model. Jadi tadi di awal itu ada bentuk, kemudian ada model. Nah, dari model kemudian ada strategi. Nah, strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran menurut Schumacher tahun 1992 mengatakan cara individu mengatur dan menggunakan seperangkat keterampilan tertentu untuk mempelajari konten atau menyelesaikan tugas lain secara lebih efektif, efisien di sekolah maupun di lingkungan non-akademiknya. Jadi biasanya instruksi strategi pembelajaran itu berfokus pada strategi yang memfasilitasi proses pembelajaran secara aktif. Nah, strategi pembelajaran sendiri itu biasanya akan melibatkan pengajaran dalam hal bagaimana mengembangkannya, bagaimana merencanakannya, bagaimana memantaunya, mengklasifikasikannya, ataupun mengevaluasi pekerjaan. Nah, strategi pembelajaran sendiri itu ada hubungannya nanti dengan fokus pembelajaran seperti apa yang kita inginkan. Nah, selama ini fokus pembelajaran kita itu ada dua. Kalau tidak teacher center learning, student center learning. Tapi di pendidikan tinggi kita lebih terfokus pada student center learning. Nah, baik TCL ataupun SCL, keduanya itu punya strategi yang sama. Jadi strategi sendiri itu ada 5. Ada indirect, direct, experience learning, interaktif, dan independent study. Nah, Bapak Ibu, di setiap strategi pembelajaran itu nanti akan ada metode pembelajarannya. Nah, metode inilah yang biasanya digunakan oleh dosen untuk menciptakan lingkungan belajar agar dosen dan mahasiswa itu terlibat atau berinteraksi secara secara langsung pada saat perkuliahan. Nah, metode ini kadangkala sering terbaur dengan namanya strategi. Nah, metode itu seperti apa saja? Kalau di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu ada mencantumkan 9 jenis metode pembelajaran. Dari ada role play, ada collaborative learning, discovery learning, small group discuss, dan seterusnya. Dan yang 10 di situ ditulis yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Yang lainnya itu banyak macam, Bapak Ibu. Ada the mind strategy, terus Campbell Soul, chat station, think pair, share, jigsaw, dan seterusnya. Di sekolah, di alur pembelajaran untuk materi ini, kami ada menyisipkan video-video pembelajaran, video-video metode-metode pembelajaran inovatif yang Bapak Ibu bisa tonton, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa tahu, oh yang think pair seperti apa sih, jigsaw seperti apa, dan seterusnya. Tapi yang sebelumnya yang kita lakukan itu adalah salah satu model pembelajaran think pair share. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita buat kerangka pembelajaran, dan kerangka pembelajaran ini seharusnya ada pada setiap materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa kita. Nah, di kerangka pembelajaran itu, di awalnya itu kita harus menentukan model pembelajaran apa yang kita mau gunakan. Apakah informatif processing, behavior, sosial interaksi, atau personal. Kemudian setelah itu kita masuk ke strateginya seperti apa. Interaktif, direct, indirect, independent study, atau eksperimental. Strategi pembelajaran Bapak Ibu tidak hanya harus satu ya, tidak. Jadi kalau menurut Bapak Ibu materi Bapak Ibu itu harus didekati dengan 2 strategi pembelajaran, Bapak Ibu boleh mengambil 2 strategi, misalnya interaktif sama direct seperti itu. Nah, nanti
dari strategi yang Bapak Ibu pilih akan menentukan metode pembelajarannya. Bisa berupa simulasi, case study, learning contact, dan seterusnya. Tetapi kesemuanya Bapak Ibu tidak akan bisa berjalan dengan lancar kalau Bapak Ibu tidak punya keterampilan dalam mengajar ataupun pembelajaran. Dalam hal ini, kita harus tahu bagaimana planning kita, bagaimana kita mempresentingnya, melaksanakannya, evaluasinya bagaimana, kemudian feedback-nya seperti apa, dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah Bapak Ibu menggunakan metode ini. Nah, Bapak Ibu, untuk strateginya sendiri, tadi saya sampaikan bahwa di strategi itu kan ada beberapa macam tuh, interaktif, direct, indirect, dan seterusnya. Bapak Ibu, di setiap strategi itu, masing-masing itu punya metode pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering salah posisi gitu. Kita mengatakan pembelajaran kita interaktif gitu, interaktif instruction. Tapi ternyata metode yang kita gunakan itu tidak metode interaktif, tapi kita malah menggunakan misalnya metode drill and practice. Padahal metode drill and practice itu adalah metode untuk direct instruction. Kemudian independent study apa? Misalnya memberikan esai, kemudian ada report, homework, dan seterusnya. Kalau kami, Bapak Ibu, di kehutanan sendiri, biasa kami kebanyakan itu bisa experiential learning. Misalnya mengajak mereka field observation, seperti itu, atau field trip gitu. Field trip, kalau pengalaman kami, biasa kami bawa mahasiswa kami ke hutan pendidikan. Di hutan pendidikan di situ kami kasih tahu langsung, ini loh yang namanya pohon mahoni, ini yang namanya pohon jati, ini gemelina, dan seterusnya. Bentuk daunnya seperti ini, bentuk pohonnya seperti ini. Nah, itu bentuk-bentuk eksperimental learning. Nah, kalau yang sekarang ini digalakkan oleh Kemendikbud, itu sebenarnya kita lebih terfokus ke interactive instruction dan indirect instruction, karena di Kemendikbud itu kita diminta untuk problem solving, kemudian case study, dan seterusnya. Nah, intinya Bapak Ibu, ada 7 prinsip kalau kita mau melakukan pembelajaran secara interaktif. Dari kita harus menjadikan mahasiswa sebagai pusat perhatiannya, kemudian ada praktek sosial, ada emosi yang terjalin di situ, ada yang berbeda, kemudian mahasiswa mampu secara sadar memilah, kemudian penilaian, dan terkoneksi satu dengan yang lain. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu dalam melakukan model-model pembelajaran inovatif ini adalah bagaimana kita memberikan metode yang berbeda dari waktu ke waktu. Jadi pada saat misalnya materi ini kita menggunakan metode yang A, kemudian pada materi berikutnya kita tidak menggunakan metode yang A lagi, tapi kita mengcombine dengan metode-metode yang lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke grup diskusi, ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Selamat sore, izin Bu. Ya, silakan Pak Hakim. Izin Bu Ira. Tadi secara panjang lebar telah diulas terkait dengan kerangka pembelajaran, baik dari mulai model pembelajaran, kemudian strategi, kemudian metode, kemudian keterampilan pembelajaran. Nah, ini semua kan untuk supaya keberhasilan di dalam pembelajaran itu tercapai. Nah, maksud saya bahwa ketika permasalahan di lapangan, katakanlah mungkin kondisi mahasiswa, itu ngantuk, pada ngantuk, sehingga mungkin strateginya adalah A. Nah, ketika taruna atau mahasiswa itu kepingin suatu kondisi yang lebih ekstrim, mungkin strateginya adalah B. Apakah ada opsi-opsi ya bahwa misalnya strategi ini adalah untuk kondisi yang seperti ini, atau kondisinya ada kondisi seperti ini adalah mungkin strateginya adalah A, B, C. Kemudian metodenya apalagi. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan
dan kondisi taruna, maksud saya kondisi mahasiswa, dan kemudian disesuaikan dengan apa namanya capaian yang ingin kita peroleh. Mungkin akan lebih mudahnya, ketika apa namanya pasien itu panas, maka obatnya itu adalah paracetamol misalnya. Ketika misalnya dia kena apa namanya virus, sehingga dikasih apa namanya antibiotik. Nah, ini opsi-opsi antibiotik apa sehingga kondisi taruna atau kondisi mahasiswa, kondisi kelas seperti itu, sehingga strateginya adalah ABCD. Mungkin itu Bu Ira yang kami mohon apa namanya untuk lebih apa namanya disilakan, karena terima kasih Bu sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Harjana. Pertanyaan yang sangat menarik ini. Ya, jadi gini Bapak Ibu, materi itu kan akan muncul setelah kita membuat sub CPMK. Jadi kita tahu capaian pembelajarannya, sub capaian pembelajarannya apa sehingga materi itu muncul. Nah, dari materi itu Bapak Ibu yang paling tahu sebenarnya bentuk apa yang akan Bapak Ibu berikan. Jadi materinya nih A nih. Dengan kalau materinya seperti ini, bentuknya bagusnya seperti apa ya? Modelnya seperti apa ya, strateginya seperti apa ya, metodenya seperti apa ya, itu Bapak Ibu yang tahu. Tidak kita lihat kondisi pas di lapangan, baru kita bilang, oh mahasiswa kita begini, oh berarti saya pakai strategi ini. Tidak seperti itu Bapak. Jadi dari awal kita sudah merancang. Makanya di RPS itu dari awal kita sudah rancang. Jadi untuk materi ini, karena akan menuju capaian pembelajaran ini, maka metode ini yang tepat kita gunakan. Seperti itu. Dan itu kita yang tahu. Jadi tidak model misalnya, oh hari ini saya membawakan model-model pembelajaran inovatif. Nanti saya lihat deh situasi di lapangan. Oh kalau misalnya Bapak Ibunya ngantuk, berarti saya pakai strategi ini. Kalau Bapaknya tidak seperti itu Pak. Jadi dari awal kita sudah punya senjata, punya rencana, punya skenario. Gitu. Untuk materi ini saya akan membawakannya seperti ini. Untuk materi yang ini saya akan bawakannya seperti ini. Apakah itu akan berhasil? Itu pentingnya nanti evaluasi setelah kita melaksanakan kegiatan kita. Ya, Bu. Jadi kita Baik, bisa merefleksi diri kita sendiri. Oh tadi waktu materi ini kayaknya kurang di sini deh, kurang di sini deh, kurang di sini deh. Seperti itu. Ya. Begitu Izin, kira-kira Bu, Pak Jana. mereview Bu, mungkin langkah mundur Bu ya. Jadi target capaiannya seperti apa, terus kemudian dirunut ke belakang sampai kepada CPMK, kemudian mundur Bu ya. Jadi kemudian strateginya harus begini dan sebagainya. Jadi berangkat dari output atau outcome yang mau kita akan capai. Mungkin mundur seperti itu ya. Terima kasih, Bu. Betul, seperti itu Bapak. Nah, sekarang kita berlatih ya Bapak Ibu, karena waktunya sisa 30 menit lagi. Semoga Bapak Ibu bisa berlatih dengan cepat. Jadi, saya akan bagi Bapak Ibu menjadi dalam beberapa kelompok, satu kelompok 5 orang. Nah, yang nanti Bapak Ibu lakukan itu adalah Bapak Ibu bekerja secara bersamaan. Bapak Ibu bekerja secara bersama, membuat bentuk pembelajaran, ya, mendesain pembelajaran inovatif, bentuk pembelajaran inovatif. Jadi nanti satu kelompok 5 orang, salah satu aja dulu mata kuliah mana yang mau dibahas, ya, misalnya mata kuliahnya Pak Harjana misalnya yang mau dibahas di kelompoknya. Nah, apa yang dilakukan? Nanti yang dilakukan adalah yang pertama tadi saya katakan menentukan mata kuliahnya apa dari salah satu dari 5 kelompok itu, salah satu dari anggota kelompok mata kuliah siapa yang mau dibahas, kemudian topik bahasannya apa. Jadi kan di mata kuliah itu ada beberapa topik bahasan, pilih salah satu sub CPMK-nya atau topik bahasannya, itu di pertemuan keberapa, kemudian Bapak Ibu tentukan kira-kira materi ini model pembelajarannya akan seperti apa, strateginya seperti apa, metode pembelajarannya yang diterapkan seperti apa, medianya apa, dan itu Bapak Ibu diskusikan selama kurang lebih 10 menit. Oke? Nah, ini contohnya. Jadi nanti Bapak Ibu sudah akan saya berikan PPT. Di PPT itu nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung mengklik, sudah ada formatnya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tinggal mengerjakannya. Jadi contohnya sekarang mata kuliah pekerti.
topik bahasannya model-model pembelajaran inovatif di pertemuan ke-16. Bentuk pembelajarannya itu kuliah dan praktikum. Kenapa saya katakan praktikum? Karena kita ada diskusi, cerita. Oke. Kemudian model pembelajarannya information processing, kemudian strateginya interaktif, di mana metode pembelajaran yang kami berikan itu ada brainstorming, cooperative learning, dan discuss. Nah, kemudian di slide berikutnya itu akan ada sintak metode pembelajaran. Sintak metode pembelajaran yang dimaksud di sini Bapak Ibu mengambil salah satu metode pembelajaran, entah itu brainstorming, cooperative learning, ataupun discuss. Ini contoh saya ya. Itu Bapak Ibu ambil salah satunya, kemudian Bapak Ibu tuliskan bagaimana langkah-langkah kalau Bapak Ibu mau menerapkan metode pembelajaran tersebut. Tuh. Misalnya kalau tim Persev tadi dosen mengajukan pertanyaan, mahasiswa menjawab, kemudian dosen meminta mahasiswa secara berpasangan, kemudian diskusi dinyatakan selesai, dosen secara acak meminta untuk berbagi, dan akhirnya dosen memberikan penguatan dari diskusi yang diberikan kepada mahasiswa. Modelnya seperti itu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apakah jelas yang saya sampaikan? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembagian kelompok? Mungkin Jelas ya Bapak Ibu? lanjut dulu Bu, mungkin nanti baru ada pertanyaan setelah eksekusi. Oke, siap. Oke. Bentar ya. Oke, Bapak Ibu di link saya akan berikan Google Slide. Nanti Google Slide itu Bapak Ibu pilih sesuai dengan roomnya masing-masing ya. Jadi nanti room 1 di Google di Google Slide yang 1, kelompok 1. Jadi kelompok 1 room 1, kelompok 2 room 2, 3 room 3 dan seterusnya. Nanti saya akan masuk ke room Bapak Ibu untuk membantu lebih merincikan. Jadi saya akan bagi Bapak Ibu ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan ada sekitar 5 orang. Waktunya 10 menit. Kita dibagi, kita siap dibagi Bu. Buat kita masuk kemana ya kalau seperti ini nah ini oke. Join ya, Bu. Siap. Silakan. Bu Veronica bisa bergabung Ibu di grupnya? Pak Tertib bisa bergabung di grupnya Bapak? Pak Hendrik juga, Pak Hendrik di grup 1.